Baik, kita mulai yang tipe sistem propulsi yang kedua, ya, atau propeller wheel. Ya, propeller wheel ini yang terkenal itu dengan nama Voigt-Schneider propeller. Jadi sistem propeller yang arahnya itu vertikal. Jadi posisinya vertikal yang terletak di bawah badan kapal seperti ini kalau digambarkan. Jadi ini yang dari samping ini adalah tampak mesin yang terhubung dengan sistem propulsinya yang di bawahnya. Jadi arahnya vertikal. Kemudian saya shifting biar kelihatan. Nah, ini yang gambar di sampingnya itu tampak dari bawah ya. Jadi sistem propulsinya tampak seperti ini, yang terdiri dari blade, ya, blade ini atau daun propeller wheel yang seperti ini. Nanti ini akan berputar. Nah, perputaran ini nanti akan menghasilkan daya dorong. Ya, sistem propulsi propeller wheel atau disebut dengan Voigt-Schneider propeller ini banyak digunakan khususnya pada ini harbor tug. Ya, harbor tug itu kapal tunda atau kapal takbut yang digunakan di daerah pelabuhan karena memang keunggulan dari manuvernya itu lebih bagus dibanding dengan sistem propulsi yang lain. Kemudian juga ada escort tug. Escort tug itu untuk takbut yang digunakan untuk penyeberangan antar pulau. Biasanya dipakai untuk ini menarik tongkang atau bar atau mungkin kayu, ya, kayu yang dari Kalimantan itu kan banyak kayu-kayu besar diikat ditarik sama takbut atau escort tug. Nah, sistem dari ini sistem propulsi Voigt-Schneider nanti menggunakan hukum Bernoulli. Tapi sebelum ke sini coba nanti supaya ada gambaran apa sih cara kerja dari sistem Voigt-Schneider ini ya. Oke, supaya ada gambaran. Sudah tampak? Share screen? Sudah, Pak. Ini kita perhatikan dulu ini cara kerja dari Voigt. Ya, ini yang digunakan untuk menarik kapal-kapal tanker, kapal yang cukup besar ini cukup dengan takbut itu.
Nah, ini propeller konvensional ini menggunakan baling-baling seperti ini. Ya. Nah, ini sistem propulsi dengan menggunakan Void Sniper seperti ini. Ya. Ini keunggulan dengan Void ya, manuvernya itu lebih bagus. Nah, ini cara kerja dari Void Sniper ini ya. Ini tipe propel wheel, nah, seperti ini. Ini cara kerjanya ini ya. Jadi posisi void di bawah ini berputar, ini menghasilkan gaya dorong. Dan bagian belakang seperti tampak kemudi, ini dia bersifat tetap atau fix, berfungsi sebagai stabilizer, jadi nggak bisa digerakkan ini. Ya. Gerakannya lebih lurus. Nah, ini fin stabilizer namanya.
Nah, sebelum saya jelaskan lebih lanjut, barangkali ada yang ditanyakan, silakan. Mungkin Fajar biasanya sering bertanya ini. Bram, Fajar, ada pertanyaan, Jar? Belum, Pak. Ada, Bram? Pak. Ya, siapa? Bram ya? Silakan. Nah, bisa on cam, Bram? Bagaimana, Pak? Bisa on cam? Dinyalakan kameranya? Bisa, Pak. Nah, itu, kapalmu di belakang luar biasa itu. Kapal impian. Oke, silakan, Bram. Mohon izin, Pak, bertanya. Untuk tadi propeller wheel itu kalau kapalnya mau belok itu untuk bermanuver itu apakah dari blade itu sendiri bisa diatur untuk kemiringannya, Pak? Seperti bisa dikontrol begitu, Pak? Oke. Ya, Karena tidak memiliki radar kan gitu, Pak. Nah, betul. Jadi tadi itu makanya sebelum saya jelaskan lebih jauh, ini saya putarkan dulu seperti apa sih gambarannya dari propeller wheel itu ya, supaya ada gambaran dulu. Nah, dari situ nanti kan muncul penasaran, muncul pertanyaan-pertanyaan. Kok bisa seperti itu? Gimana ya? Kan begitu. Makanya tadi itu begitu saya lanjut, ada hukum Bernoulli, ya, Bernoulli Law. Saya hentikan dulu daripada nanti sebelum apa-apa sudah pusing duluan kan gitu, Bang. Kan masih ingat kalau sudah kena formula itu kan bayangannya kan puyeng dulu. Masih ingat Bernoulli Law, Bang? Kan lupa kan? Jadi hukum Bernoulli itu kan sebetulnya prinsipnya itu kan ini. Semakin semakin besar gaya yang bekerja atau aliran fluida yang mengalir pada suatu benda atau foil, ya, itu akan berbanding terbalik dengan tekanan yang terjadi pada benda itu atau foil itu. Ya, jadi itu hukum Bernoulli sebetulnya itu intinya. Jadi ketika fluida yang mengalir pada benda atau foil itu semakin tinggi kecepatan alirnya, ya, kecepatan alirannya semakin tinggi, maka di situ itu maksudnya di benda itu atau di foil itu akan mengalami tekanan yang semakin rendah. Jadi kalau alirannya semakin tinggi, tekanannya semakin rendah. Berbanding terbalik, itu hukum Bernoulli. Nah, dari teori hukum Bernoulli itu digunakan pada sistem propulsi yang menggunakan propeller wheel ini atau disebut dengan Voigt-Schneider. Jadi sebetulnya untuk menghasilkan manuver, ya, atau namanya maneuverability pada kapal, bisa nanti mau bergerak maju, mundur, ke samping kanan, ke samping kiri, itu tidak menggunakan rudder blade atau daun kemudi. Jadi cukup dengan merubah sudut, ya, kemiringan dari posisi blade-nya atau daun baling-baling tadi. Itu yang harus nanti dijadikan kata kuncinya, Bram. Jadi kalau tadi saya tunjukkan ada semacam kemudi, ya, pada badan kapal kan ada kayak kemudinya, itu kan tapi tidak bisa digerakkan, itu kan sifatnya kan fix. Ya, dia berfungsi untuk namanya fin stabilizer. Jadi supaya gerakan takbut itu bisa lurus, makanya diberi itu tadi. Kalau tidak, nanti kapalnya itu belok-belok kayak ular. Nah, untuk mendapatkan manuvernya itu dari menggerakkan masing-masing daun blade dari propeller wheel. Kira-kira begitu, Bram. Bisa ya pelan-pelan aja dulu, Bram. Sedikit demi sedikit ditangkap nanti supaya paham. Itu ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, itu menggunakan, kenapa kok dinamakan Voigt-Schneider? Itu kalau tadi kita lihat ya pada sejarahnya di video yang saya tayangkan tadi, saya putar, itu kan pengembangnya atau
yang mengembangkan sistem propulsi ini kan, kalau dilihat namanya kan kebanyakan orang-orang Belanda ya. Karena memang pertama kali teknologi itu dikembangkan di sana dan itu berkembang sampai sekarang tetap dipakai. Khusus untuk takbut ya, khusus untuk takbut itu menggunakan Voith Schneider dibandingkan dengan propeller konvensional tadi. Kalau propeller konvensional itu kan dia hanya berputar menghasilkan gaya dorong, untuk manuvernya itu harus dibantu dengan rudder blade ya atau daun kemudi. Kalau rudder blade-nya digerakkan, maka aliran yang dihasilkan dari propeller itu akan berbelok, maka kapal itu akan bisa memberikan manuver. Nah, kira-kira sementara itu dulu, Bram. Ada yang lain? Baik Pak, terima kasih Pak Nur. Ya oke, ada yang lain mungkin mau ditanyakan? Safira, monitor Safira. Dalam, Pak. Oh, mana ini? On cam dulu. Kan 2 minggu off. Yang penting pada siap semua. Ini yang sering mengingatkan saya ini Muhammad Iqlil, Zuhur. Oke. Siap. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Kalau tidak, saya lanjutkan. Ya. Nggak ada sementara ya. Nah, kalau tidak, coba ini saya kembali ke share screen tadi. Nah, Voith Schneider propeller foil works foil. Nah, kembali ke sini ya. Jadi tadi di dalam sistem propulsi Voith Schneider ini kan tampak seperti ini kalau dilihat dari foto dari bawah. Nah, masing-masing daun ini, masing-masing daun propeller ini, daun propulsi untuk Voith Schneider atau propeller wheel itu nanti bisa diterjemahkan seperti ini. Nah, ini hukum Bernoulli ya. Hukum Bernoulli itu untuk yang tadi saya jelaskan. Jadi kalau masing-masing blade atau daun propeller wheel ini kita ambil di sini ya, bentuknya foil itu seperti ini. Jadi yang bagian depan ini dibuat agak lonjong seperti ini dan yang belakang lancip. Nah, nanti ini harus diingat-ingat dan harus dicatat ya. Bagian yang depan di mana fluida ini langsung berhubungan paling awal itu dinamakan dengan namanya leading edge ya. Kan leading itu kan yang paling di depan. Jadi leading edge atau sudut yang terjadi akibat adanya aliran air dengan bentuk foil. Ini namanya leading edge. Kemudian yang belakang namanya trailing edge. Ya, trailing edge itu bagian blade yang paling belakang yang dialiri oleh aliran air. Jadi ada leading edge dan trailing edge namanya. Nah, hukum Bernoulli itu menyebutkan seperti ini, jika ya aliran Fluida yang terjadi pada bentuk foil itu semakin tinggi kecepatannya atau dalamnya adalah V atau velocity. Jadi hukum Bernoulli itu kalau V-nya atau kecepatan aliran itu semakin tinggi, maka di situ akan terjadi yang namanya tekanan atau P itu semakin kecil. Ya, berbanding terbalik. Jadi bisa kita lihat di sini ya. Pada ini mungkin bisa dilihat yang saya tunjukkan pada kursor saya ya. Pada V awal ya, V1 sama V2 ini kecepatannya masih sama ya, sebelum masuk ke foil. Ketika V ini memasukin foil, di sini kan ada punggungnya ya. Ada punggung di mana aliran ini akan melalui punggung ya, sedangkan yang V2 ini di bawahnya punggung ini. Nah, untuk mencapai V di sini ya, pada saat V awal dengan V akhir
maka V awal dan V akhir itu nanti, kepencet. V awal dan V akhir itu nanti kecepatannya akan sama juga, akan sama lagi. Nah, untuk itu, maka V1, daerah V1, itu akan mau nggak mau, supaya nanti ketemu V akhirnya sama, kan V1 yang melintasi punggung itu harus mempunyai kecepatan yang lebih tinggi dibanding dengan yang V2. Nah, sampai di sini ada yang bingung. Ya, jadi V1 itu lebih tinggi karena lintasannya semakin jauh ya. V1 lebih tinggi dibanding dengan V2. Nah, pada saat ini ya, yang terjadi karena P1 itu mempunyai kecepatan lebih tinggi, maka harga P-nya ya, atau tekanan atau pressure, kalau V tadi kan velocity, pressure-nya itu semakin turun. Ini ditandakan panah ke bawah ini. Dan harga P2 karena V2-nya ini semakin rendah kecepatannya, maka P2-nya ini semakin naik. Ya. Kalau seperti itu yang terjadi kenapa? Maka daerah P1 yang tekanannya semakin mengecil dan V2 yang tekanannya semakin membesar, itu menghasilkan gaya angkat, ya, gaya angkat atau namanya lifting force. Lifting force itu gaya angkat atau gaya dorong yang dihasilkan dari foil ini. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan, mudah-mudahan tidak bingung. Gimana, Bram? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Itu ya, sementara itu dulu. Nanti kita lanjutkan. Fajar, bisa dipahami tadi? Bisa, Pak. Idil? Ya. Bisa dipahami? Oke. Jadi itu gambarannya. Nah, sekarang coba kita terapkan pada foil yang di bawah, ya. Pada foil yang di bawah ini. Nah, ketika kalau tadi kan gambarannya ini dengan posisi foil dibuat bentuk foil seperti ini, bentuk foil seperti ini ya. Itu sebelum diberi sudut serang apa-apa. Jadi ini posisinya masih netral, masih datar ini. Dengan posisi datar saja itu bisa menghasilkan V1-nya atau kecepatannya ini lebih tinggi dibanding dengan kecepatan V2. Di situ akan menghasilkan pada V1 itu P1-nya, P itu pressure-nya, pressure pada P1 akan semakin turun dan P2 semakin naik. Nah, ketika nanti kalau foil ini diberi sudut, ya, foil ini diberi sudut yang seperti gambar di bawah ini, ya, kalau foil ini diberi sudut alfa, yang di sini ada sudut alfa ya, maka kecepatan aliran yang pada V1 ini semakin tinggi karena dia harus melintasi bentuk foil ini semakin, kalau dibuat sudut kan semakin jauh ya, untuk menghasilkan V akhir di sini. Dan pada daerah V2 ini semakin kecil atau semakin rendah. Disitulah karena bentuk V1 dan V2-nya ini memiliki selisih yang lebih jauh, menghasilkan P1 ini semakin rendah dan P2-nya semakin naik. Nah, dengan kondisi seperti itu, maka lifting force yang dihasilkan atau gaya angkat yang dihasilkan itu akan semakin bertambah. Ya, semakin bertambah. Kalau lifting force-nya semakin bertambah, maka daya yang dihasilkan dari foil tadi itu semakin meningkat. Kalau dayanya semakin meningkat, berarti punya kekuatan atau kemampuan yang cukup untuk mendorong badan kapal itu. Nah, itu gambarannya itu. Dan yang perlu diingat ya, bahwa gaya dorong yang dihasilkan itu namanya lifting force. Terus gaya yang melawan, ya kan ada yang melawan atau menghambat dari lifting force itu dinamakan dengan drag. Ya, kan di hambatan kapal kan diajari ya. Jadi ada water resistance, ship resistance, itu termasuk drag. Nah,
Oke. Atau gini, ini gambarannya ya, kenapa kok foil itu bisa menghasilkan lifting force atau gaya angkat? Pernah melihat pesawat terbang yang pada saat take off, ya? Pernah lihat nggak? Take off itu apa? Take off itu apa, Bang? Terbang Mau naik atau mau terbang ya. Kalau mau mendarat kan landing, ya kebalikan dari take off. Nah, coba, ya kenapa kok kapal pesawat terbang itu bisa terangkat ke atas? Itu yang bisa mengangkat kan karena sayap-sayapnya ya, bukan badannya kan? Iya, Pak. Sayap yang dibuat dan diletakkan di samping badan pesawat itu, di kanan dan kiri. Nah, kalau mungkin pernah naik, itu bisa diperhatikan pada saat pesawat itu mau take off, ya, pada sayapnya itu kan ada foil-foil, ada sirip-sirip, itu yang bisa digerakkan, ya, dengan menggunakan hidrolik. Nah, gerakan itu untuk menghasilkan apa yang disebut tadi dengan namanya sudut serang. Ya, ini namanya sudut alfa, ini sudut serang atau angle of attack namanya. Nah, nanti ini bisa dicatat, mungkin di materi itu hanya tulisannya alfa seperti itu ya, sudut yang diberikan ini namanya sudut serang atau angle of attack. Ini gunanya untuk apa? Menghasilkan supaya aliran yang bekerja pada foil ini semakin meningkat. Ya, kalau sudut serangnya diberikan, itu nanti menghasilkan gaya angkatnya semakin besar atau semakin tinggi. Nah, tetapi sudut serang ini ada batasannya, ada efisiensinya ini. Ya, sudut serang atau alfa ini tidak boleh lebih dari berapa? 30 derajat. 25 sampai 30 derajat. Kalau sudut alfa ini kita berikan 90 derajat, ya, kalau 90 derajat kan tegak lurus dengan arah aliran, ya. Bisa dibayangkan ya, itu nanti tidak menghasilkan lifting force, tetapi menghasilkan apa? Namanya drag, hambatan atau menghambat atau hambatan. Nah, contohnya gini juga, coba dibayangkan rudder blade pada kapal atau apa namanya itu, daun kemudi ya, daun kemudi. Kenapa kapal itu bisa bermanuver belok kanan belok kiri? Karena daun kemudinya digerakkan dengan sudut serang maksimal 25 sampai 30 derajat. Kalau lurus, ya kalau posisi lurus 0 derajat, kalau rudder blade kapalnya tidak bisa menghasilkan manuver, ya. Tetapi kalau diberikan sudut 25 sampai 30 derajat, itu akan menghasilkan manuver, akan belok. Nah, coba kalau sudutnya rudder blade itu tidak 30 derajat, tetapi 90 derajat. Yang terjadi apa? Jadi ini atau hambatan. Yang terjadi akan menghasilkan drag pada kapal itu. Jadi kalau tegak lurus ini kan justru tidak menghasilkan manuver atau gaya dorong, tetapi akan menghambat atau yang disebut dengan drag. Gitu ya. Nah, sampai di sini sebelum saya ganti slide-nya, ada yang mau ditanyakan? Ada yang ditanyakan, ini gambar apa sih? Silakan. Supaya nanti nggak bingung. Ya, sebelum saya lanjutkan. Nah, dari sini Bram sudah punya angan-angan belum? Ini nanti ketemunya seperti apa sih? Tipe Voith Schneider ini kok bisa menghasilkan gaya dorong yang bisa mempunyai tenaga yang cukup besar untuk mendorong kapal itu. Nah, sudah ada bayangan belum, Bram? Sudah, Pak. Berarti ya, jadi itu kan sebenarnya. Mohon izin Bapak. Berarti ya, untuk silakan. Semakin untuk sudut serang alfa ini apabila semakin mendekati 30 derajat itu akan menghasilkan lifting force yang semakin besar berarti Bapak ya? Ya, jadi nanti gini, itu nanti ada kurvanya, Bram. Jadi kurvanya hubungan antara drag dan lifting force.
ya. Jadi pada sudut-sudut tertentu, sudut-sudut kritis, kalau mulai nol ya, kalau sudutnya nol, itu antara lifting force dengan drag ini kan berjalan seiring ini, ya kan? Berjalan seiring. Jadi masih apa ya? Dia grafik perkembangannya ini masih linier, ya kan? Tapi ketika nanti sudah mencapai sudut alfanya 30 derajat, itu nanti mulai terjadi simpangan, ya. Jadi simpangan itu artinya apa? Lifting force-nya nanti grafiknya semakin turun, ya atau kalau sudah di atas 30 derajat kan ya, lifting force-nya turun, dan drag-nya semakin apa? Naik. Ya kan kebalikannya itu. Nah, kalau pada posisi 90 derajat, ya alfanya itu nanti lifting force-nya kembali ke nol lagi, ya toh? Terus drag-nya itu sampai dengan batas maksimum. Jadi maksimum drag tertinggi. Kalau sudah terjadi seperti itu apa? Kapalnya nggak bisa gerak apa-apa. Karena nggak punya apa namanya lifting force, nggak punya daya untuk menggerakkan itu. Jadi muter, ya, walaupun itu muter terus, baling-baling, tetapi karena drag-nya yang tinggi, tapi lifting force-nya yang nol, yang terjadi apa? Kapal tidak bisa bergerak apa-apa, tetapi vibrasi yang terjadi, tahu vibrasi kan ya? Getaran yang dihasilkan dari drag ini cukup luar biasa. Ya, getarannya makin naik, jadi kapalnya itu bergetar, tapi nggak bisa gerak apa-apa. Itu yang terjadi. Selain vibrasi juga noise, kebisingan, jadi kapalnya jadi bising. Nah, makanya namanya efisiensi sudut alfa itu harus nanti diperhatikan. Jadi tidak boleh lebih dari 30 derajat. Nanti 40 itu aja sudah nanti dragnya naik. Ya, apalagi kalau 90 derajat. Gitu. Ya seperti ini loh. Pernah lihat apa namanya kipas angin itu ya? Kipas angin itu kan di masing-masing daun kipasnya kan diberi kemiringan itu ya. Ya. Nah, kemiringan itu kan namanya pitch. Kalau di propeller kan pitch namanya, atau langkah ulir. Nah, pitch-nya itu kan tidak boleh lebih dari 30 derajat tadi. Kipasnya kan melengkungnya kan hanya sedikit gitu ya. Tidak ada kipas angin yang melengkungnya ini tegak lurus. Itu nanti nggak akan menghasilkan aliran apa-apa ya. Ya cuma kalau kipas angin, pesawat terbang yang mau take off tadi itu ya, pesawat terbang itu aliran yang bekerja pada foil itu adalah aliran udara kan gitu ya. Tetapi kalau pada tipe propeller atau Voith Schneider itu alirannya adalah aliran air fluidanya. Ya, jadi pesawat terbang ini kan seperti ibaratnya ini kan penampang dari sayap pesawat misalnya begitu ya, penampangnya sayapnya pesawat ini seperti ini. Ini kalau diberi sudut serang alfanya 30 derajat kan begitu ya, kan terjadi perbedaan aliran fluida pada foil itu. Kenapa? Pesawat itu ketika mau take off kecepatannya mesti ditingkatkan semaksimal mungkin, ya kan kecepatannya supaya apa? Kalau daya dorong dari roda pesawat itu menghasilkan kecepatan yang sangat tinggi hingga sampai 200 km per jam. Ya, kalau kecepatan 200 km per jam, maka fluida yang bekerja di sini, ya, itu V2-nya ini kan semakin tinggi, tekanannya semakin berkurang. Kemudian pada V1-nya nanti alirannya semakin rendah, tekanannya semakin naik. Nah, tekanan ini yang sifatnya positif ini itu yang mampu mengangkat sayap atau foil pada badan pesawat terbang kanan kiri, sehingga bisa terjadi take off karena ada lifting force yang bekerja pada masing-masing sayapnya, karena bentuknya kan seperti foil seperti ini. Ya, jadi hukum Bernoulli itu bisa diterapkan pada teknologi sayap pesawat terbang, kemudian pada teknologi propeller atau atau Voith Schneider. Nah, seperti halnya ini.
di virtual background punyanya Syam Laksono kan bisa dilihat ya. Nah, ini kan tipe trimaran, ya, tipe trimaran, lambung kanan dan kiri itu ada yang menggunakan tipe jet foil. Tipe jet foil itu foil seperti ini kalau terjadi aliran yang bekerja pada foilnya, ini bisa mengangkat badan dari kapal itu untuk kapal-kapal cepat. Ya. Sehingga kalau badan kapal itu terangkat di atas permukaan air, hambatan yang bekerja kan semakin kecil, ya, hambatannya semakin berkurang, kecepatan kapal semakin meningkat. Ini untuk kapal-kapal aluminium, kapal-kapal ringan, ya, yang menggunakan jet foil. Tapi kalau kapal tanker kan nggak mampu mengangkat badan kapal tanker sebesar itu kan nggak akan mampu. Makanya kapal tanker nggak ada yang kecepatannya sampai 40 knot, nggak ada. Paling 12 knot, ya, karena nggak perlu ngebut. Tapi kalau kapal-kapal seperti punyamu itu, Bram, di virtual background itu bisa melaju sampai 40 knot, bisa itu. Ya, karena bentuknya seperti aerodinamis, bentuk foil itu tadi. Ya. Ada gambaran dong, kira-kira begitu nanti prinsip kerja dari hukum Bernoulli. Ya. Ada Pak, sudah. Nah, ada gambaran yang lain silakan nanti yang lain. Kalau masih kurang jelas, silakan ditanyakan ya. Nanti biar ada gambaran, nanti jangan sampai nanti selesai untuk propulsi kapal nanti nggak dapat apa-apa nanti. Kita lanjut ya. Oke. Iya, Pak. Nah, ini kurva yang tadi saya sampaikan. Jadi hubungan antara drag ya dengan lifting force itu akan berjalan seiring seperti ini. Jadi yang sumbu X ini ya, itu angle of attack. Ya, angle of attack itu sudut serangnya tadi, ya, sudut alfanya tadi. Jadi antara 0, 5, 10, 15, 20. Ya, nanti parameternya ini tergantung dari kondisi blade-nya. Jadi bisa bervariasi, tapi kita pakai gambaran secara umum aja. Kemudian yang ke sumbu Y itu adalah koefisien. Koefisien itu yang dihasilkan dari lifting force ataupun drag. Jadi logikanya begini, yang paling utama ini sebetulnya ini yang antara kurva hijau dengan kurva yang biru. Kalau yang merah sama pink ini kan istilahnya ini variabel tambahan daripada yang terjadi drag itu sendiri. Jadi yang kurva hijau ketika sudah melampaui 15 derajat atau hampir 20, ini mengalami penurunan lifting force-nya ini, gaya angkatnya. Di sisi itu, parasit drag-nya ini semakin sudutnya semakin besar, maka mulai ada kenaikan. Ya. Jadi nanti akan menghasilkan suatu titik temu di mana drag-nya maksimal dan lifting force-nya minimal. Itu tidak akan terjadi gaya dorong apa-apa. Ya. Jadi kalau coefficient of clip ini, gaya angkat ini bisa diperhitungkan nanti kalau mau mendalami terkait itu. Jadi weight atau berat dikali dengan load factor, dibagi dengan setengah rho V2 itu kecepatan, dikali dengan area. Area ini luasan foil yang tercelup di dalam fluida itu. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini terkait, yang penting ini hubungan kurva antara drag dengan lifting force atau gaya angkat. Nah, ini yang terjadi pada rudder blade yang tadi saya jelaskan. Ya, rudder blade itu jika diberikan sudut serang atau angle of attack, ya, itu kira-kira 25 sampai 30 ini, maka P cos alpha atau lifting force-nya itu akan semakin di atas sudut 25 mengalami penurunan, ya, mengalami penurunan ini. Dan P sin alpha ini kan drag-nya yang dihasilkan dari
rudder blade ini mengalami kenaikan, ya, mengalami kenaikan. Titik kritis terjadi pada sudut 35, di mana kapal sudah nggak bisa bergerak. Antara lifting force P cos alpha dengan drag P sin alpha ini ketemu dalam satu titik. Itu tidak ada daya dorong sama sekali. Nah, sekarang bisa kita bayangkan kalau misalnya ya rudder blade ini kita beri sudut serang atau angle of attack sebesar 90 derajat, yang terjadi apa? Jadi arah dari rudder blade ini akan tegak lurus melintang. Itu justru kan akan menghambat, bukan menghasilkan manuver. Ya. Kalau menghambat berarti menghasilkan drag yang optimal, yang puncaknya. Ya. Oke. Kita lanjut lagi ya. Nah, sekarang kembali ke sini. Dari teori hukum Bernoulli tadi, coba ini kita terapkan di dalam sistem propeller wheel atau Voigt-Schneider. Nanti bayangannya seperti ini, Pak. Ya. Nah, sebentar. Ini saya cari yang netral dulu. Nah, ini langsung aja. Nah, bisa dilihat, Bram? Atau yang lain? Bisa ya? Oke. Jadi coba kita perhatikan ini tipe Voigt-Schneider, ya, tipe propeller wheel. Kalau kita lihat seakan-akan itu kita dari bawahnya. Jadi seperti ini, ya. Kalau posisi netral, ini yang gambar seperti sirip ini adalah daun dari propeller wheel itu. Jadi masing-masing blade yang berbentuk foil tadi ya. Bentuk foil ini yang depan namanya leading edge-nya, yang belakang trailing edge. Ini muternya ke sini. Jadi ini ada tanda panah, ini putaran namanya clockwise rotation atau searah dengan jarum jam. Jadi kalau kita putar searah jarum jam, di mana nanti arah alirannya atau fluidanya ini seperti yang panah-panah kecil ini akan berlawanan, ya, berlawanan dengan foilnya. Nah, jika ya masing-masing blade ini tidak diberi sudut serang atau angle of attack, ya, kalau misalnya sejajar semua seperti ini, misalnya ini sejajar, maka di situ tidak terjadi lifting force atau disebut dengan neutral position atau posisi netral. Jadi walaupun dia muter, tetapi tidak menghasilkan lifting force apa-apa. Jadi kapalnya tetap diam walaupun muter. Ini ya seperti kalau kendaraan itu posisi netral itu ya. Gigi kalau nol itu kan nggak bisa maju apa-apa. Kalau mobil nggak bisa mundur, nggak bisa maju, itu posisi nol atau netral. Di kapal pun juga seperti itu. Jadi kalau angle of attack-nya nol, berarti posisi netral. Nah, kalau ya misalnya sudut ini kita gerakkan, ya, sudut ini kita berikan pada daun dari Voigt-Schneider atau blade-nya dengan menggerakkan satu titik namanya titik eksentrisitas, ya, ini namanya eccentricity point, ya. Ini kan ada keterangan eccentricity. Nah, eccentricity itu satu titik, ya. Ini dihubungkan, ya, ini kita ibaratkan kalau dihubungkan dengan benang atau tali, tapi kalau di dalam komponen Voigt-Schneider tadi kan ada beberapa roda gigi ya, yang tampilan video tadi yang saya tayangkan, itu kan dihubungkan oleh poros-poros begitu, ya, suatu mekanisme untuk menggerakkan masing-masing blade. Nah, jadi titik eccentricity ini terhubung ke masing-masing blade ini. Nah, coba diperhatikan garis-garis ini garis penghubung antara titik eccentricity dengan masing-masing blade, ya, semuanya. Dan coba diperhatikan lagi bahwa garis-garis yang terhubung dengan titik eccentricity ini selalu tegak lurus dengan blade, ya, tegak lurus semuanya, tegak lurus dengan blade. Nah, kalau nanti
titik eccentricity ini saya pindah ke atas, saya taruh di sini, straight, ya, misalnya di atas ya. Coba diperhatikan, nanti otomatis masing-masing blade ini kan posisinya kan berubah sudut serangnya. Coba kita taruh di atas. Nah, seperti ini. Ini kalau tak taruh di atas, ini kan tegak lurus dengan ini. Nah, ini tegak lurus dengan ini. Tegak lurus dengan ini. Tegak lurus, tegak lurus. Sehingga nanti masing-masing blade itu akan mempunyai sudut serang atau sudut alfa, angle of attack yang akan berubah semuanya, menyesuaikan titik eccentricity. Jadi titik eccentricity ini bisa kita rubah-rubah, ya, bisa tadi di bawah, bisa di atas, di samping kanan, di samping kiri. Nanti semua blade akan mengikuti posisi dari titik eccentricity. Nah, perubahan sudut blade tadi itu akan menghasilkan apa tadi namanya, lifting force dari perubahan angle of attack yang bekerja pada masing-masing foil. Gitu kan ya. Nah, jadi nanti ini posisinya bisa berubah. Nah, misalnya ini kalau posisinya di samping kanan, ini akan tegak lurus. Posisinya berubah, ya. Berubah ini samping kanan. Ini yang tadi di bawah, ya. Ini di bawah. Nanti di samping kiri ikut berubah juga. Nah, sampai di sini, apakah bisa dipahami? Gimana, Bram? Ada bayangan? Ada sedikit-sedikit, Pak. Sedikit-sedikit ya. Oke. Jadi nanti gini, ya. Kalau nanti saya coba jelaskan sesederhana mungkin supaya bisa dipahami. Nanti logikanya seperti apa. Tapi kalau yang tadi hukum Bernoulli tadi kan bisa dipahami ya. Jadi artinya kalau aliran itu bekerja pada foil, ya. Foil ini kan kenapa kok dibuat bentuknya kayak ada punggungnya? Itu supaya merubah kecepatan aliran yang melalui punggung dan yang melalui di bawahnya, kan begitu ya. Kalau alirannya yang melalui punggung itu mempunyai kecepatan yang lebih tinggi dibanding yang melalui bawah, maka aliran yang pada punggung itu menghasilkan tekanan yang lebih rendah dibanding dengan tekanan yang melalui bawah, kan berbanding terbalik itu. Nah, dari situ itu kan akan menghasilkan lifting force atau gaya dorong. Kalau lifting force itu kan gaya angkat, tapi kalau daya dorong atau gaya dorong itu namanya thrust. Ya, kalau di kapal namanya thrust. Nah, lawan dari lifting force atau thrust itu disebut dengan apa tadi? Drag. Ya, drag itu melawan. Nah, makanya sudutnya nggak boleh lebih dari 30 derajat tadi supaya dragnya tidak besar. Itu kan ya. Nah, dengan sudut 30 itu dipakai di sini. Ya. Contohnya aja gini. Kalau ini daunnya ini kan ada berapa ya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 daun. Kalau titik eccentricity kita taruh di bawah sini, atau kalau ini lambung kanan ya, ini kan kapal ini kan FP itu kan depan ya, forepeak-nya. Terus afterpeak atau AP ini kan belakang. Sehingga ini lambung kanan ini berarti apa? Starboard side. Ya, kalau di kapal kan ada starboard side. Terus yang atas ini adalah port side. Ya, lambung kiri atau port side. Nah, ini berarti kalau titik eccentricity ini kita letakkan di starboard side, ya, kan nanti blade-blade-nya ini kan akan bergerak semua, tegak lurus semua dengan titik eccentricity ya, cek gitu ya. Nanti di sini kalau ini diputer, ya ini arahnya searah jarum jam dan arah alirannya kan kebalikannya ini. Nah itu di situ kan menghasilkan apa namanya gaya dorong tadi itu dari masing-masing daun. Nah, kalau posisi ini yang atas ini yang saya tunjukkan pakai kursor dan posisi bawah ini kan netral karena kan nggak ada gaya dorong nggak ada sudut alfanya ya kan netral, jadi kan nggak menghasilkan gaya dorong dan gerak, ini kan netral ini.
makanya nggak ada resultan gayanya. Nah, terus coba ini yang paling ini apa? Blade. Kalau ini kita putar, di sini kan ada sudut alfa ini, Bram. Sudut alfa. Sehingga kalau ini ada sudut alfa, V yang melalui punggung ini kan semakin cepat, ya, semakin cepat, dan V yang melalui ini semakin rendah. Tekanannya di sini semakin kecil karena kecepatannya semakin tinggi, tekanannya semakin kecil. Di sini tekanannya semakin besar, akan menghasilkan lifting force-nya arahnya ini. Nah, panah yang urin ini kan lifting force yang dihasilkan, ya, kan tekanannya gini. Nah, ini netral, nggak ada lifting force-nya. Terus ini juga gitu. Kalau ini diputar ke sana, nah, maka aliran yang melalui sini lebih tinggi dan yang sini lebih rendah. Di sini tekanannya lebih kecil, di sini tekanannya lebih besar. Lifting force yang dihasilkan ini, ya. Nah, masing-masing akan seperti itu. Masing-masing seperti ini. Nah, kurva ini resultan dia kalau dijumlahkan, ya, nanti ini kan ini dengan ini kan saling apa ya, menetralisir ya. Misalnya ini dengan yang satunya ke arah starboard side, yang arah port side kan saling netral, sehingga ini resultan gaya ini dengan ini dijumlahkan. Ini juga begitu. Yang ke sana ini dengan ini saling menetralisir, resultan gaya dorong ini dengan ini dijumlahkan. Ini pun juga gitu. Ini sama ini dijumlahkan. Kalau di total, ya kalau di total, gaya dorong yang dihasilkan itu akan menghasilkan kapal akan bergerak menuju forbik atau ke depan, panah yang besar ini. Ya, kira-kira begitu. Nah, jadi pada tipe Voigt-Schneider, ya, untuk ini. Jadi kalau kasusnya clockwise rotation, berarti kan putarannya searah jarum jam. Eccentricity on the right side, berarti titik eccentricity itu di sebelah kanan, ya, atau starboard side. Maka result, ya, hasilnya itu menghasilkan forward movement. Forward itu kan ke depan, ya, menghasilkan gerakan ke depan atau forward movement. Nah, coba kita contoh yang lain. Misalnya, kalau terjadi titik eccentricity posisi di depan, ya, karena mendekati titik forbik di sini. Nah, ini kalau kita lihat blade-blade-nya ini saling tegak lurus, maka dia akan menghasilkan gerakan kapal ke lambung kiri, port side movement. Jadi kan ini tadi kan kalau mau dirinci satu persatu, ini kan asal usulnya kan masing-masing blade ini kan mempunyai, ini kalau diputar gini ya, kan ada aliran yang melalui punggung, nanti kecepatannya makin tinggi, tekanannya makin rendah, kan gitu ya. Terus ini juga begitu, dirinci satu persatu, maka resultan gaya yang dihasilkan dari masing-masing blade ini kalau dijumlahkan itu menghasilkan gerakan kapal ke lambung kiri atau port side movement. Port side movement. Nah, terus lanjut. Nah, ini misalnya nih, contoh ini ada contoh kasus seperti ini. Ya, ini kan clockwise rotation, eccentricity of the right side, berarti kan di samping kanan ini. Itu bagaimana gerakan kapal yang dihasilkan. Jadi result, ini kira-kira kemana? Ke depan, Pak. Kemana? Ke depan ya? Ke bagian forbik, Pak. Nah, bagian forbik, berarti kan ini ke forward movement. Forward itu kan ke depan. Ya, kalau ke belakang itu kan backward movement. Kalau ke lambung kiri, port side movement. Kalau lambung kanan itu starboard side movement. Kira-kira begitu. Nah, supaya nanti tidak membingungkan,
Ya, siapa tahu nanti kalau sudah lulus bekerja, minimal kan harus memahami ini kan ya. Ini teorinya kalau kita mau merinci satu persatu tiap blit itu seperti itu. Ini sebetulnya kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan. Nah, coba kaidah tangan kanan ini bisa dicoba gini, Bang. Tanganmu ya masing-masing semua. Ya, kaidah tangan kanan itu posisi ibu jari itu sebagai titik eccentricity, gitu loh ya. Dengan catatan posisi tangan ini dengan telapak di atas. Ya, ini kalau putar kanan atau clockwise rotation. Jadi kalau misalnya kita ikuti, kalau ibu jari kita ujungnya ini pada titik eccentricity di sebelah kanan misalnya ya, nanti keempat jari kita itu menunjukkan gerakan kapal yang akan terjadi. Nah, bisa dicoba. Nanti coba disamakan dengan gambar ini akan sama, itu namanya kaidah tangan kanan. Ya, dengan catatan arah propeller wheel-nya itu searah dengan jarum jam atau clockwise rotation. Ya, coba bisa dicoba. Yang lain silakan, itu menggunakan kaidah tangan kanan. Jadi kalau kita membalik tangan kita dengan telapak di atas ya, itu posisi ibu jari itu sebagai titik eccentricity. Wis terserah nanti kamu arahkan kemanapun ya titik eccentricity itu, maka gerakan kapal itu ditunjukkan dari keempat jari yang lain. Ya, sampai sini bisa dicoba, Bro. Ya, itu untuk nanti siapa tahu kalau kerja, Mas, ya siapa tahu dites kan. Kamu kalau harus menggambar seperti ini kan kesuwen, ya toh. Kalau digambar resultannya satu-satu ini kan lama ini. Oh ini harus gini kan gitu. Ini coba, ini kamu terapkan dengan tanganmu, dengan gambar yang tak tampilkan ini ya. Kalau posisi ibu jari di sebelah kanan ini atau FP, keempat jarimu mesti menunjuk ke panah ini. Ya, arahnya kan sejajar dengan panah ini kan. Nah ini kan kaidah tangan kanan. Coba yang ini, kamu ganti. Nah, posisi ibu jari di bawah, coba ya. Tangan kanan loh ya, jangan tangan kiri loh. Walaupun kidal nggak berlaku. Ya kan? Kan bicaranya tangan kanan. Ya, jadi kalau tangan kanan ibu jari atau jempol kita di sisi bawah, maka keempat jari kita ini menunjuk ke arah panah ini, ya kan? Nah, dengan catatan ini, Bram, jarimu itu jempol semua apa enggak, Bram? Oh enggak, kelima-limanya jempol semua, Pak. Ini bingung saya nanti kasih tanda. Ya, kan mesti yang jempol itu kan lebih pendek dan lebih gemuk, ya. Tapi biasanya kalau kayak Bram ini jari-jarinya gemuk semua, jadi kelihatan jempol semua. Tapi kan tetap bisa dibedakan ya. Jadi itu kaidah tangan kanan. Sampai sini jelas ya. Nah, sekarang gini kasusnya. Namanya propeller, itu putaran itu kan tidak harus putar kanan semua. Iya kan? Kan bisa juga putar kiri. Jadi artinya bisa clockwise rotation, yang kebalikannya namanya anti-clockwise rotation. Nah, anti-clockwise itu bisa disebut juga dengan contra-clockwise rotation, jadi berlawanan arah jarum jam. Bagaimana menyikapi itu? Tangan kita tinggal dibalik. Artinya apa? Telapaknya kita arahkan ke bawah. Jadi tangannya kayak tengkurap, ya kan? Nah, coba nanti dibalik. Kalau tangan kita tengkurap, berarti nanti posisi ibu jari itu titik eksentrisitasnya, keempat jari yang lain ini menunjukkan gerakan dari kapal itu. Ya, gitu ya. Itu kalau posisi putar kiri. Ya, kalau putar kanan berarti telapak kita di atas. Jadi kayak mau menerima sesuatu itu, ya, di atas. Tapi kalau putar kiri, tangan kita terlungkup
atau tengkurap telapaknya di bawah. Ya, kuku-kuku kita yang di atas kelihatan, kuku-kuku jari. Nah, itu namanya telapaknya di bawah. Itu kalau putaran baling-balingnya ke kiri. Nah, nanti jadinya seperti itu. Ini teorinya, ya. Kenapa kalau balung tanpa rudder blade itu tadi ya, dengan menggerakkan sudut-sudut serang atau angle of attack dari masing-masing blade itu akan menghasilkan gerakan kapal kemanapun kita suka, gitu ya. Jadi bagaimana cara memberikan maneuverability pada kapal itu? Ya cukup dengan menggerakkan titik eksentrisitas itu. Ya, titik eksentrisitas itu kalau kita taruh di tengah itu posisi netral. Ya, nah ini tinggal kita gerakkan mau ke posisi starboard side, ya, mau posisi forepik, mau posisi port side, mau posisi backward side. Nah itu nggak masalah. Otomatis nanti blade-nya akan menyesuaikan semua sudut serangnya atau angle of attack-nya. Nah, disitulah akan terjadi lifting force atau thrust yang dihasilkan dari pergerakan masing-masing blade tadi yang diberi sudut alfa. Nah, bagaimana? Tambah bingung, apa tambah ngerti, apa tambah blank? Ya? Atau mungkin silakan ditanyakan kalau ada yang masih ruwet. Nah, ini harus paham dulu teorinya ya. Nanti kalau sudah mulai sedikit-sedikit nyangkut itu nanti lebih enak. Oh begitu toh ternyata. Jadi keunggulan dari Void Schneider itu seperti itu. Jadi nggak perlu rudder blade, kapal mau bergerak bebas boleh. Tadi kan manuvernya ada yang muter gitu ya. Ada yang muter, berarti ya titik eksentrisitasnya taruh dalam satu titik, jadi dia akan bergerak putar terus, ya. Kalau mau ke kiri, nah coba kaitan tangan kanannya, jangan kalau mau muter ke kiri, berarti titik eksentrisitas kita langsung belakang kan apa, kan gitu ya, di depan dari kapal. Nah itu akan muter terus, ya. Jadi tidak perlu merubah ruddernya, jadi cukup memindah posisi titik eksentrisitas. Kalau dalam bahasa Indonesia nanti eksentrisitas. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu eksentricity point. Titik ini yang menentukan nanti gaya turunnya mana. Ya, mudah-mudahan paham. Nah, nanti akan seperti itu. Nah, di bawahnya ini program main. Kalau eksentricity posisi pada port side-nya dalam diri bisa menghasilkan gerakan kemana dengan posisi baling-baling yang ke kanan, ya. Berarti coba gunakan kaitan kanan lagi. Mana? Right. Berarti sudah mulai sedikit nyambung, ya. Itu. Nah sekarang kalau posisi eksentrisitas itu saya taruh backward side, posisi di belakang kan, ya. Nah nanti belakang mana? Backward side atau lalu kanan tuh kan dengan membayangkan kaitan tangan kanan yang mudah digerakkan. Jadi kalau nanti pertanyaan itu untuk jawaban cepat, maka harus ada trik bagaimana supaya bisa memberikan jawaban yang benar. Nah itu dari banyak tangan kanan kita menamakan. Kalau tangan kanan terlalu nempel karena masa-masa tidak mungkin. Itu juga. Itu padahal digunakan untuk indikator menunjukkan antara hubungan antara eksentrisitas dengan arah gerakan dari kapal. Ya.
Jadi meskipun pelanggan ideal kalau nggak masalah, selama itu posisinya masih tetap yang satu kanan satu kiri. Jadi kiri nggak dipakai, namanya kaidah tangan kanan. Ya, tinggal dibalik nanti tangan kanan dari posisi telapak di atas. Kalau kiri di posisi telapak di bawah. Itu nanti akan menghasilkan gerakan yang kebalikannya. Ya. Oke, sudah paham ini. Jadi contohnya ini ya. Ini nanti bisa latihan aja ini posisi gambar yang paling ini kan posisi netral ini, jadi tanpa kita ekstensi ya. Nol kan jangan semua. Kalau yang ini ekstensi di start slide nanti menghasilkan gerakan movement gerakan maju ke depan. Terus ini titik ekstensi depan menghasilkan gerakan potlight ke sisi kiri. Terus ini titik ekstensi itu di daerah belakang atau kanan itu menghasilkan gerakan ke mana titik ekstensi di port side menghasilkan gerakan ke mundur. Apanya mundur ya, atret. Ya. Oke. Nah ini nanti proses lalu ini keunggulan ya daripada propeller dan rumahnya dibandingkan dengan propulsi yang lain. Itu yang pertama, ini bisa memberikan kemampuan olah kapalnya sangat baik atau namanya excellent manual ability. Itu gunanya. Kemudian biaya pembangunan dan perawatan ya, karena simpel kecil ya. Tingkat kedisiplinan mereka jadi akan lebih nyaman ketika di atas kapal atau low level. Kemudian vibrasinya dihasilkan juga rendah atau low vibration ya. Kalau vibrasi di kapal terlalu tinggi itu tidak nyaman. Itu turun dari kapal menginjak tanah rasanya masih terus kayak mesem ya. Lalu terus. Kemudian yang paling mantap penggunaannya di kapal pemuda atau kapal feri, kapal ruru yang penyeberangan jarak dekat. Ya, jarak itu bisa Surabaya Madura gitu ya. Kalau peraturan itu masih mungkin kejelaskan. Jadi kalau di Selat Sunda itu sudah agak jauh antara menghitung berapa tahun itu lumayan jauh juga. Yang paling efektif ya menggunakan propeller ya. Itu paling tepat untuk kapal dan terutama hardboard untuk di pelabuhan untuk menunda kapal besar itu ya. Kapal besar itu kalau mau sandang kan harus pakai itu. Kemudian manuver kapal itu dapat dilaksanakan tanpa merubah rezim bekerjanya mesin. Artinya apa? Dia tidak perlu merubah putaran mesin itu. Ya, kalau dibandingkan dengan kapal konvensional propeller itu kalau mau ngerim ya ngerim kapal itu ya kan tidak ada propeller, ada cakramnya kan harus rubah putaran propellernya itu butuh waktu. Makanya kalau dipikir kapal menuju laut yang luas itu tabrakan. Soalnya remnya nggak pernah pakem kapal itu. Ya, soalnya kan harus berubah putaran itu dulu. Ya, tapi kalau menggunakan propeller tipe Voigt Schneider itu tidak perlu berubah putaran mesin. Yang dirubah apa? Titik eksentrisitasnya. Ya kan? Kalau titik eksentrisitasnya diubah, maka kiblatnya akan sudut suaranya itu berubah. Ya kalau menyesuaikan itu nanti kan menghasilkan
gerakan yang bisa berlawanan. Jadi bisa untuk ngerit, bisa untuk menghindar, ya, untuk kanan kiri itu akan lebih mudah dilakukan kalau menggunakan propeller wheel itu untuk bulannya, ya. Nah, ada satu kelemahannya. Jadi kelemahannya itu akan terjadi kontramomen itu kapalnya bisa gerakannya ini agak belok-belok gitu, seperti lari-lari gitu ya. Makanya kontramomen yang saling saling menimbangi dan saling melawan gitu. Dan untuk mengurangi terjadinya kontramomen itu harus dipasang namanya system stabilizer. System stabilizer itu semacam sirip yang dipasang di bawah lambung kapal itu tidak bisa digerakkan. Nah, dia berfungsi sebagai stabil gerakan dari kapal itu bukan kira-kira dribble, ya, bukan sebagai daun tinggi, tetapi sebagai system stabilizer, penyeimbang atau stabil dari gerakan kapal akibat adanya gaya dorong yang dihasilkan dari propeller wheel tadi. Nah, kira-kira begitu. Ya, gimana? Tambah jelas, apa jelas? Apa membuat? Ya, mudah-mudahan supaya ini tidak mundur ya. Ya, Allah, silakan kalau ada yang ditanyakan, kalau ada yang mau tanya silakan. Ini kita lanjutkan untuk yang ini ya, nanti kalau selesai. Nah, untuk sementara propeller wheel itu seperti itu. Nanti minggu depan coba kita refresh kembali. Saya ada beberapa ini. Saya semacam animasi. Jadi saya itu bagaimana cara kerja dari voice reader. Jadi misalnya saya ini sedang mengendalikan kapal saya ya. Nah, itu tadi itu dihubungkan suatu sistem, ya, suatu sistem masing-masing lift di mana ketika eksentris itu saya ubah posisinya secara otomatis masing-masing lift itu akan disesuaikan gitu ya. Itu nanti dalam bentuk simulasi. Jadi kalau saya ingin kapal saya itu mau maju mau mundur, itu saya tinggal menggerakkan kemudi saya dari merubah posisi eksentris itu tadi. Itu ya. Nanti mudah-mudahan minggu depan nanti saya coba tayangkan bagaimana sih simulasi untuk mengendalikan kapal dengan alat penggerak voice reader itu ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan yang masih bingung. Kalau nggak nanya itu ada dua kemungkinan, sudah paham betul atau sama sekali nggak paham. Yang nggak paham semua. Ya, siap. Ada yang nanya, silakan. Belum masih lagi. Oke, kalau tidak sudah ada yang sambil. Yang penting itu mengenal dulu. Ternyata alat propulsi itu ada model kayak gitu loh, kan gitu ya. Selama ini saya nggak pernah membayangkan, nggak bisa lihat namanya alat penggerak itu kan selalu di bawah badan kapal dan tercelup dalam air kan nggak kelihatan. Kecuali kalau pas kapal itu sedang repair, naik ke atas dock dan kita punya kesempatan untuk melihat secara langsung di galangan. Itu kan, tapi kemungkinannya kan jarang terjadi. Tetapi ada bahwa sistem propulsi seperti itu ada dan digunakan sampai sekarang, ya, karena memang mempunyai keunggulan untuk tipe-tipe kapal tertentu dibanding dengan sistem propulsi yang lain. Itu. Ya. Silakan, mumpung masih ada kesempatan ini untuk ketemu. Mudah-mudahan nanti minggu depan kan rapat. Ya, yang kemarin itu sampai lupa itu rapat estafet. Ya.
Rapat selesai jam 1, jam 3 lanjut lagi. Wah, ini Freddy baru menampakkan wajahnya. Ada pertanyaan, Fred? Enggak ada, belum ada. Oh, feedback ini. Tadi Safira mana Safira? Saya lagi jalan Pak, mau ke kampus. Ada acara apa di kampus? Ada tugas? Yang dapat pembimbing Pak Ali habis ini mau asistensi Pak. R. Iya. Iya, Pak. R1 ya? R1. Iya, Pak. Yes, oke. Kalau nggak ke kampus nanti sampai lupa jalannya lewat mana ya ke kampus itu. Bram itu paling lupa ini. Posisi masih di luar pulau, Bram. Oh, dari Surabaya. Nah, ini kalau sudah ada izin itu tergantung dari Pak Kaprodi. Pelan-pelan itu sebetulnya ya, bisa kuliahnya kelas sih. Ya. Kayak gini itu saya nggak bisa lihat satu-satu mana yang ngantuk, mana yang seger. Kalau di kelas kan, kalau yang ngantuk paling Pak izin kamar mandi, Pak, apa cuci muka. Biasanya jam 12 ini kan jam 1 jam ngantuk. Tuh. Oke. Ini ada 28, lumayan ini. Ya. Oke ya, nggak ada yang ditanyakan lagi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, nanti insya Allah rebahan. Ya. Itu biasanya itu tidak musim-musim yang mengingatkan. Kemarin aku diingatkan, tapi bukanya sudah jam 1 kalau nggak salah. Waduh, kena rapat, lupa ngajar, akhirnya ya di grup itu. Ya, saya nggak bisa ngajar. Ini hari ini ada kesempatan. Mudah-mudahan di Rebo depan masih bisa join lagi. Ada kegiatan yang sifatnya mendesak. Oke ya, jaga kesehatan semua. Akhirnya sekian dulu. Ketemu minggu depan. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak.